semangat banget nih Kak Tessa. Iya, kita semangat mau sekolah minggu. Nah adik-adik, gimana nih? Kita mulai aja kali ya sekolah minggu pada hari ini. Nah, kita berdoa dulu yuk. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kami dapat dipertemukan di sekolah minggu online pada minggu ini. Tuhan, terima kasih juga atas berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, berkati kami agar kami bisa fokus dari awal hingga akhir mengikuti sekolah minggu ini. Juga Tuhan, berkati teman-teman kami yang sakit yang tidak bisa hadir sekolah minggu. Juga Tuhan, kami ingin berdoa buat orang tua kami agar selalu sehat. Terima kasih Tuhan, di nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Oh iya adik-adik, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu pada pagi hari ini, yuk kita absen dulu ya. Wah, Kak Vira, ini tuh hari apa sih? Hari apa ya Kak? Hari Senin? Bukan deh kayaknya, Kak. Hari apa ya? Rabu. Jumat deh kayaknya Kak hari ini. Itu apalagi salah Kak? Terus hari apa, Kak? Oh iya, ini kan hari Minggu ya. Oh, hari Minggu, harinya Tuhan ya, Kak? Salah Kak Tessa, semua hari itu harinya Tuhan dong. Oh, kayak lagu ya, Kak? Bener tuh, kita mau nyanyi yuk adik-adik. Hari ini harinya Tuhan dan Laskar Kristus. Oke. Berarti boleh nembak ya Kak? Bukan nembak dong Kak, kalau Laskar Kristus. Boleh berkuda? Apalagi itu, bukan Kak. Terus kita jadi Laskar Kristus? Artinya kita semua itu anak-anak Tuhan Yesus. Aku, Kak Tessa, dan adik-adik di rumah semua itu Anaknya Tuhan Yesus ya Kak? Bener banget tuh. Wah Kak Tessa, sekarang ini udah saatnya kita nih untuk persembahan.
Iya nih Kak. Oke adik-adik, boleh dipersiapkan persembahannya dan dititipkan ke mama atau papa ya. Nah, untuk persembahan kita mau nyanyi lagu apa nih Kak? Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Oke. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Sekali kali ya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Oke adik-adik, kita semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau memberikan kami berkat melalui Al-Quran. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Tuhan tolong persembahan ini agar bisa berguna untuk gereja kami dan sekitarnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, Kak Fiona yakin adik-adik di rumah sama Kak Tessa tahu tokoh Alkitab ini. Kira-kira siapa ya? Cluenya dong Kak, cluenya. Iya, aku lupa, sampai lupa ngasih cluenya. Cluenya, dia dimakan sama ikan besar. Aduh, siapa ya Kak? Siapa ya? Adik-adik di rumah pasti tahu siapa ini. Aku tahu Kak. Siapa? Yunus. Wah, 100 Kak Tessa. Nah, kita mau nyanyiin lagu Yunus di Perut Ikan. Oke. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan, karena dia anak Tuhan, makanya diselamatkan. Pam pam pam, cuap cuap, pam pam cuap cuap, pam 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 cuap. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan, karena dia anak Tuhan, makanya diselamatkan. Pam pam pam, Cuap, 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 pam pam. cuap, cuap. Kak, ngomong-ngomong ya, kenapa sih Yunus ada di perut ikan? Karena Yunus itu harusnya pergi ke Niniwe, tapi Yunus mau pergi ke Tarsis. Oh, berarti dia nggak taat ya? Dia ngelakuin kesalahan ya Kak? Benar sekali, Yunus melakukan kesalahan. Karena Yunus melakukan kesalahan, maka Yunus harus minta maaf. Sama seperti kita, kalau kita ngelakuin kesalahan, kita harus minta maaf loh. Oke, sekalian aja kali ya Kak, kita mau nyanyi lagu MAAF, maaf. MAAF maaf, MAAF maaf. Saya mau seperti Yesus. MAAF maaf, MAAF maaf, MAAF maaf.
siapa di sini yang udah penasaran sama lanjutan ceritanya? Aku penasaran loh. Wah, adik-adik kayaknya pada penasaran juga ya Kak Fiona. Benar sekali, adik-adik di rumah juga pasti penasaran. Oke, kalau gitu kita dengerin cerita hari ini. Selamat mendengarkan cerita adik-adik. Halo anak-anak, selamat pagi. Tadi seneng ya abis nyanyi-nyanyi, mengangkat pujian pada Tuhan bersama Kak Fiona. Sekarang saatnya kita kembali mendengarkan cerita. Saya berdoa dulu ya. Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan cerita dari Alkitab. Beri kami Tuhan hati dan telinga seorang murid, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, siapa di antara kita yang pernah nggak nurutin apa kata mama atau apa kata papa? Coba, ada nggak? Oh, kayaknya banyak ya. Hampir semua malah. Misalnya nih yang punya pengalaman, mama sudah bilang sama kita, sebelum tidur jangan lupa ya sikat gigi. Tapi kitanya suka nunda-nunda, main game dulu lah, mengerjakan apalah, sehingga ditunda. Terus mama bilang, ayo sikat gigi. Iya ma, sebentar lagi. Terus beberapa kali seperti itu, akhirnya kita ngantuk, terus tidur, nggak sikat gigi. Nah itu berulang-ulang sampai suatu hari, aduh mama sakit, gigi yang di atas sakit. Nah anak-anak, akibat ketidaktaatan itu gigi kita sakit. Enak gak rasanya gigi sakit? Ih, gak enak ya. Cenut-cenut gitu, sakit deh. Terus kita baru deh nyesel. Coba aku ngikut apa kata mama, aku pasti gak akan sakit gigi seperti ini. Atau yang lainnya nih, ada gak yang pernah punya pengalaman baru-baru bisanya nih naik sepeda? Terus papa bilang begini sama kita, boleh naik sepeda, tapi ingat pelan-pelan saja, jangan cepat-cepat ya, jangan ngebut. Nah anak-anak, kita karena senang naik sepeda, terus diajak balapan sama teman kita, wah cepet-cepet deh ngebut, tiba-tiba gubrak. Aduh sakit. Terus kita lihat kaki kita, waduh berdarah, luka, aduh sakit. Baru deh kita ingat, coba ikutin apa kata papa ya, nggak luka-luka kayak begini, nggak berdarah dan sakit seperti ini. Kita menyesal ya anak-anak ya, karena nggak ngikutin apa kata mama, nggak nurutin apa kata papa. Nyesel. Nah anak-anak, begitu pula Nabi Yunus. Ingat nggak cerita minggu lalu? Nabi Yunus kan diminta oleh Tuhan pergi ke Niniwe. Tapi Nabi Yunus nggak taat. Dia malah pergi ke Tarsis. Pergi sih dengan kapal, tapi bukan ke Niniwe, melainkan ke Tarsis. Akibatnya apa? Kapal yang dia tumpangi terkena badai yang besar sekali. Wah, hebat badainya. Lalu ketika
Nabi Yunus dilemparkan ke laut, dicampakkan ke laut, ombak menjadi tenang. Dan atas perintah Tuhan, datang seekor ikan besar menelan Nabi Yunus. Hap! Dan kemudian Nabi Yunus meluncur masuk ke dalam perut ikan itu. Tapi Tuhan tetap menolong anak-anak. Nabi Yunus tetap hidup, selamat. Tidak ada yang mustahil ya bagi Tuhan. Nabi Yunus 3 hari 3 malam anak-anak ada di dalam perut ikan dan tetap hidup. Lalu anak-anak, apa yang terjadi selanjutnya? Mau tahu seperti apa? Kita saksikan dulu ya video yang akan ditayangkan oleh Kak Kris sebentar ini. Maka, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dari dalam perut ikan itu, berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Aku tenggelam ke dasar bumi. Teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Anak-anak, kita sudah saksikan dalam video tadi ya, apa yang Nabi Yunus lakukan di dalam perut ikan setelah 3 hari 3 malam. Dia menyadari ketidaktaatannya. Dia menyesal. Nabi Yunus gak mau terus-terusan berada di dalam perut ikan. Lantas dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia minta ampun kepada Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan akan memberi keselamatan padanya. Dan Tuhan melihat, Tuhan mendengar bahwa Nabi Yunus sungguh-sungguh menyesal, sungguh-sungguh minta ampun. Tuhan mengampuni Nabi Yunus. Dan apa yang terjadi anak-anak? Tuhan memerintahkan ikan besar itu untuk memuntahkan Nabi Yunus ke daratan. Dan Nabi Yunus terlempar ke daratan dan dia selamat. Dia tetap hidup. Jadi anak-anak, dari cerita pagi hari ini kita bisa belajar 3 hal. Yang pertama, kita harus berupaya untuk terus taat pada Tuhan. Itu yang pertama. Kedua, kita ingat, kalau kita nggak taat, pasti ada ganjarannya, ada akibatnya, dan akibatnya tuh nggak enak. Jadi, kalau anak-anak diminta memilih mau taat apa mau tidak taat, harusnya kita pilih yang taat. Karena kalau tidak taat, pasti ada ganjaran yang gak enak. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita suatu saat tidak taat, kita sadar, kita harus menyesalinya. Kita meminta ampun kepada Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh menyesali, kita sungguh-sungguh minta ampun kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mengampuni kita. Demikian anak-anak cerita kita pada pagi hari ini yang terambil dari
Kitab Nabi Yunus pasal 2 dengan judul Aku Diampuni Tuhan. Sekarang saatnya kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami telah mendengar cerita dari Alkitab dan kami ingin Tuhan menjadi anak-anak yang selalu mau taat kepada Engkau. Dan pada saat kami jatuh ke dalam ketidaktaatan, biarlah kami menyesali dan memohon ampun dengan sungguh-sungguh. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang maha baik dan maha pengampun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, kembali kita akan melakukan aktivitas di pagi hari ini. Caranya seperti ini, kita saksikan ya. Anak-anak, untuk aktivitas kita pagi ini kita perlukan penggaris, alat tulis yakni pensil dan spidol, kemudian gunting dan lem. Sementara itu kita perlukan karton berukuran 27 dikali 7,5 cm, lalu juga karton berukuran 15 cm dikali 10 cm, kemudian telapak tangan 2 buah, dan origami berukuran 7,5 kali 8,5 warna merah atau warna terang. Kita sisihkan dulu, kita ambil yang berukuran 10 dikali 15, kemudian dari panjang 15 cm kita bagi 2 menjadi 7,5 cm dan kita beri garis. Setelah itu kita bentuk lingkaran. Seperti ini jadinya. Lingkaran di sebelah atasnya. Lingkaran yang di sebelah atas tadi kita gunting sehingga membentuk lingkaran. Kita buang sisanya, jadinya seperti ini. Lalu kita beri mata, hidung, alis, bibir, dan rambut. Jadinya seperti ini. Selanjutnya kita sisihkan dulu, kita taruh. Lantas kita ambil kertas karton yang tadi berukuran 27 dikali 7,5. Kita ambil origami berukuran 7,5 kali 8,5. Kita tempel di sisi pinggir kiri, juga tempel di sisi pinggir kanan. Jadinya seperti ini. Lalu kita tempel yang tadi berbentuk orang di tengah-tengahnya seperti ini. Kita beri lem, tempel di tengah-tengah. Jadi seperti ini. Selanjutnya kita ambil yang berbentuk telapak tangan, kita tempel di sisi kiri dan kanan. Jadilah seperti ini anak-anak. Ini memberi gambaran seorang bapak yang dengan tangan terbuka menerima permohonan ampun dari anaknya. Dengan tangan terbuka, bahkan dirangkul. Terakhir,
kita beri tulisan di bagian kepala. Kita ambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Yang belum bisa menulis bisa minta tolong mama atau papa menuliskan firman ini. Jadi seperti ini anak-anak, aktivitas kita sudah menggambarkan seperti Bapa yang mengampuni anak-anaknya jikalau sungguh menyesal. Demikian pula dengan Tuhan yang Maha Pengampun kalau kita memohon ampun kepadanya. Begitulah anak-anak aktivitas kita pada pagi hari ini. Kita selalu ingat bahwa Tuhan akan mengampuni kalau kita sungguh-sungguh menyesali dan memohon ampun kepadanya. Terima kasih untuk perhatian anak-anak semua. Sampai berjumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Membuang undi, terus yang kena undi